nanti punya satu skema seperti ini ya. Ini covernya belum dibuat yang baik, nanti mungkin bisa didesain layout covernya. Judulnya skema sertifikasi sinkronisasi, ya mungkin teknik sepeda motornya di bawah, teknik sepeda motor SMI Karangayung seperti ini. Nah, di dalam dokumen skema ini ada beberapa unit kompetensi yang jenengan putuskan bersama industri. Jadi kalau di SMI berapa Pak tadi? 10. Nah, ada 10 unit kompetensi misalnya. Kalau di Darul Falah nanti berapa? Di Kota Busana, di Pangudi Luhur berapa? Di Yafalah berapa? Itu ditentukan dulu. Misalnya 10 ini kemudian kan kemarin sudah ada datanya. Unit kompetensi A, B, C sampai 10. Ini dirinci dulu, di dalam skema ini dirinci. Contohnya Pak, ke bawah. Oh ya, ini misalnya yang pertama. Ini kemudian ya mengadopsi ke SKKNI yang sudah ada rincian di SKKNI itu. Tapi kode unitnya kemudian disesuaikan dengan sini. Monggo silakan nanti. Misalnya TSM 01 berarti unit kompetensi yang pertama adalah melakukan pengelolaan tools. Padahal kalau di SKKNI tools ini ke-12 ya Pak. Ke-12. Tetapi karena di TEVA ya SEMI nomor 1 sampai nomor 11 itu memang tidak diperlukan dalam TEVA, maka yang dipakai adalah 01-nya adalah tools. Nanti kemudian rinci seperti ini, deskripsi unitnya ada, halaman kompetensi, berita unjuk kerja. Apakah ini plug dengan SKKNI? Ya tidak. Ada tadi disampaikan oleh Pak Ferry, ada beberapa unit kompetensi di SKKNI yang sebenarnya bisa digabung gitu ya, bisa digabung karena pekerjaannya mirip atau apapun itu. Ini bisa diedit disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di TEVA. Sampai ini kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Kemudian berarti ke bawah semua. Ini 01, misalnya yang 02 apa Pak? Lanjut. Nah 02 membuat perencanaan pekerjaan mekanik dan seterusnya, deskripsi unitnya apa, elemen kompetensi, kriteria kerjanya apa. Disesuaikan dengan memang kompetensi apa yang kira-kira akan kita kuatkan kepada anak berkaitan dengan TEVA. Terus berarti sampai ada berapa Pak Ferry? 10 unit kompetensi. Berarti nanti ya ada kodenya tadi berapa Pak? TSM 01 sampai TSM 10 ya, 10. Kemudian kita ke tujuan pembelajaran Pak. Ya silakan. Yang itu tadi. Ya. Yang skemanya, ya. Yang di bawahnya tabel itu kan kayak variabel. Dan itu harus Pak. Batasan variabel sendiri. Oh, misalnya enggak apa-apa. Oh iya. Yeah. Ini misalnya tidak ada batasan variabel tidak apa-apa. Yang penting kita tahu, sebentar Pak. Kalau begitu saya jelaskan saya. Jadi yang penting kita tahu kok judul unitnya. Judul unit itu berarti tujuan pembelajarannya yang akan kita ini. Elemen kompetensi itu indikatornya. Jadi misalnya saya mungkin yang agak lebih paham yang tools Pak, mungkin Pak, atas Pak. Apa aja yang nomor 1 aja. Iya, ya. Melakukan pengelolaan tools itu tujuan pembelajarannya. Tapi tadi ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sebenarnya anak dikatakan kompeten melakukan pengelolaan tool itu indikatornya apa? Kriterianya apa? Kriterianya adalah anak bisa menyiapkan rencana pengelolaan tools. Apalagi Pak yang kedua? Indikator yang kedua mampu menyusun tahapan pengelolaan tools. Nah, kemudian per indikator, balik lagi, per indikator menyiapkan rencana pengelolaan tools itu sebenarnya ngapain saja gitu, melakukan apa saja langkah-langkahnya. 1. Mengetahui fungsi, jenis, spesifikasi dan cara kinerja tools, bisa mengidentifikasi fungsi, jenis, cara kerja dan seterusnya gitu. Jadi unit kompetensi ini tujuan pembelajaran itu
tidak hanya sekedar menjadi goal terus berhenti, tapi dirinci kembali. Untuk mencapai goal ini sebenarnya dikatakan tercapai apabila ada indikator apa? Indikator itu di elemen. Elemen itu tercapai ketika dibuktikan apa? Dibuktikan dari kriteria unjuk kerja ini tadi. Jadi minimal kalau di bawah tadi tidak ada apa variabel dan lain-lain, minimal jangan batas variabel dan lain-lain, minimal ada kode unit, ada unit kompetensi, judul unit, ada elemen kompetensi, dan ada kriteria unjuk kerja di setiap tujuan pembelajarannya. Minimal 1, 2, 3 ini. Nah, ketika sudah kita detailkan di ini jadi dulu ya 10, baru kita buat tujuan pembelajarannya 02 dulu Pak ya. Wes 02 ya Pak ya. Buatan 01, 02. Tujuan pembelajaran. Nah ini tadi kan ini ya, sebenarnya sudah jadi tujuan pembelajarannya tadi yang menjadi kode unit. Nah ini itu dirinci. Kompetensinya apa? Melakukan pengelolaan. Kontennya tools. Kondisinya ini dirinci di tujuan pembelajarannya sesuai dengan yang urutan kemarin itu. Mulai dari tujuan pertama melakukan pengelolaan tools. Tujuan kedua, jadi nanti ini dikasih kode juga akan lebih baik Pak Ferry di atasnya kode apa tadi? TSM apa tadi itu. Nah, 01 misalnya, ini menjadi tujuan yang pertama. Nanti ini menjadi tujuan yang kedua sampai ada 10 TP atau 10 unit kompetensi. Unit kompetensi ini indikatornya apa? Dibaca dari skema. Skema itu tidak ada LK-nya nih. Skema kumpulan unit kompetensi itu tidak ada LK baik di workshop 1 maupun workshop 2. Skema itu dokumen terpisah yang kita miliki di luar LK-LK yang kita siapkan. Ini jadi akan ada 10. Kemudian kita kalau Pak Ferry mengelompokkannya di WS 01 berdasarkan alur ATP-nya. Ini memang jadi ya Pak ya, terlalu ini berdasarkan okupasi di bengkel itu diambil di sini hanya 2. 1 SA service advisor itu yang ada di depan, penerima itu ya, pelanggan itu ya. Nah itu tidak harus ini urut alur tujuannya itu yang urut, yang sesuai setelah mempelajari apa itu memang harus dipelajari secara urut. Kalau ini dikelompokkan berdasarkan jabatannya. Ternyata jabatan SA itu perlu mampu melakukan perencanaan pekerjaan mekanik. Jadi seorang SA harus bisa merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan oleh mekanik. Tujuan pembelajaran kedua. Karena SA itu menerima keluhan pelanggan, kemudian mencatat keluhan-keluhannya, kemudian pemeriksaan sampai nanti merencanakan mekanik ini memperbaiki di apanya. Maka ini adalah pekerjaan yang harus dimiliki oleh seorang SA. Nah, baru yang berikutnya ternyata 9 tujuan pembelajaran tadi itu harus dimiliki oleh mekanik semua. Kalaupun mekanik tidak merencanakan pekerjaan apa, dia bisa menerima instruksi kerjanya dari seorang SA. Masih temannya ya, SA-nya temannya mengecek posisi motornya, kemudian setelah dicek tahu permasalahannya, perencanaan itu disampaikan ke mekanik menerima dari SA. Ini yang dicek, listriknya ini, tadi keluhannya ini. Nah itu 9 tujuan pembelajaran itu ternyata harus dimiliki oleh mekanik. Apa aja? Misalnya ini tools harus bisa mengelola,
apalagi bongkar pasang cover body, mekanik harus bisa. Melakukan pelepasan dan pemasangan mesin sepeda motor, mekanik harus bisa. Melakukan perawatan tune up, karburator atau FI harus bisa, dan seterusnya. Seorang mekanik ternyata harus punya kompetensi 9 kompetensi yang ada di skema yang tadi kita buat. Kalau ini sudah jadi nanti dikelompokkan, bisa direncanakan perangkat ajarnya. Jadi pada saat kita seorang guru ingin anak didiknya misalnya ini mampu melakukan pengelolaan tools pada bengkel, di perangkat ajarnya kita bisa nulis metodenya apa, dengan demonstrasi, misalnya mendemonstrasikan alat-alat, ya, materinya apa, materinya tentang kunci dan lain-lain, ya. Waktunya ditentukan di sini. Berarti guru akan mendampingi siswa dalam melakukan pengelolaan tools itu kira-kira sampai indikator yang tadi di skema tercapai semua, langkah-langkah KUK-nya, kriteria untuk kerjanya bisa dilaksanakan oleh siswa semua, itu kira-kira butuh berapa lama. Dengan 3 kali pengulangan anak tersebut bisa menggunakan alat, mengetahui fungsi, jenis dan lain-lain, itu kira-kira alokasi waktunya berapa ditayangkan di sini. Kira-kira punya gambaran dari yang sudah dikerjakan Pak hari ini. Satu yang memang harus jadi apa Bapak Ibu? Skemanya. Skema berisi unit kompetensi sejumlah yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan di TEVA. Nanti skema yang sudah dirinci itu bisa tinggal copy pastekan ke tujuan pembelajaran, kemudian pengelompokan berdasarkan jabatan, dan kita juga bisa LK03 sudah Pak, LK03 ke atas. Kita juga bisa membuat SOP bahwa ternyata ada prosedur dan instruksi kerja dalam pengelolaan tools. Jadi anak ketika sudah mendapatkan pembelajaran mengenai pengelolaan tools, dia juga harus mentaati SOP ini. Yang sebenarnya SOP ini ya copy paste dari skema. Apa misalnya deskripsi unit SOP ini adalah keterampilan mengenai pengelolaan tools. Apa instruksinya? Menyiapkan rencana pengelolaan tools. Instruksinya fungsi, jenis, spesifikasi dan cara kerja tool diidentifikasi dan seterusnya. Harus mengidentifikasi, harus mengidentifikasi juga fungsi, jenis, kemudian menyusun. Ini copy paste semua dari skema kalau skemanya sudah jadi. Jadi awalannya ya, pokoknya ini adalah di skema. Nanti sampai berarti ada 10 SOP, ada 10 SOP. Siapa yang bertanggung jawab? Misalnya kepala bengkel. Terus ini apa Pak? Ini Pak, yang tengah ini Pak, judulnya media, perangkat, dan atau output. Outputnya apa? Nanti toolsnya bisa ada penataan sesuai SOP yang ada, mengetahui spesifikasi dan kegunaan tools. Jadi SOP ini dipakai agar semua alat tertata dengan rapi sesuai SOP dan anak juga mengetahui spesifikasi kegunaan tools. Oke, sesuai dengan kelompoknya. Kira-kira ada kesulitan di bagian mana, Bapak Ibu? Sejauh ini, yang SMK Yasumi yang jurusan teknik mesin setidaknya sudah punya skema, punya tujuan pembelajaran sesuai dengan skema yang akan diujikan, kemudian punya SOP. Nanti hari ini dilanjutkan lagi buat modul aja, proses mengajar di kelas agar anak-anak betul-betul menguasai dalam pengelolaan tools. Itu langkah pembelajarannya apa, tujuannya dimunculkan lagi, langkah-langkahnya tinggal disusun, tidak harus ada sistematika khusus,
apa namanya, poin gitu tidak apa-apa. Poin, guru membuka dengan ucapan salam, siswa menjawab salam. 2, bersama-sama berdoa awal pelajaran. Poin ketiga, siswa ditunjukkan guru mendemonstrasikan alat-alat. Terus kemudian ketiga, siswa diminta mengelompokkan alat berdasarkan fungsi. 4, memaparkan, dan seterusnya. Itu menjadi langkah pembelajaran. Jadi modul ajarnya kira-kira urutannya begitu. Ini silakan dilanjutkan dengan sistematika ini tadi. Nanti setelah istirahat, ini masih belum istirahat ya, masih ada tersedia snack dan ininya ya. Snacknya dihabiskan dulu sambil mentelengi laptop ya, memijat-mijat tiba. Kemudian nanti bisa dimulai dari Darul Falah dulu boleh, SMK Ya Falah dulu boleh, Pemuda Luhur dulu boleh. Ya Semi menambahkan modul ajar, menampilkan modul ajarnya boleh. Nah, ditunggui Pak Kepala Sekolah ini. Moga lanjut lagi. Ini tadi gambarannya. Gambaran yang sudah jadi. Semangat kalau ditunggu Pak. Nah aku nggak itu tuh anak kelas tuh seneng. FN itu. Nanti Bapak Ibu so bisa kembali ke ruangan ini jam 13, jam 1 siang. Mata nggih, awat bisa Pak. Terima kasih. Malah tak tutupi.
Saya mau tidur ya Mbak Vicky.